lain pada kecapean. Gue sih pengen lanjut sebenarnya. Pemirsa, apa pemirsa? Biasa opening. Iya, jadi sesuai janji gue kemarin, setelah polling di Instagram gue, banyak banget dari kalian yang minta supaya vlog ini dinaikin di RJ5. So, langsung saja enjoy the show. Di sebuah hari libur panjang kemarin, gue berempat sama Alfonso, Nora, dan juga Vira. Dua cowok dan dua cewek memutuskan untuk pergi jalan-jalan singkat ke Gunung Kencana, Puncak, Jawa Barat. Jadi setelah kita lakuin beberapa kali rapat, diputusin buat naik motor sampai ke base camp. Akhirnya berangkatlah kita setelah sholat subuh. Nggak lupa juga buat naatin protokol kesehatan, bawa masker sama hand sanitizer. Nah, akhirnya di tengah perjalanan kita sempat berhenti dulu tuh di Alfamart buat beli makanan-makanan, minuman-minuman, dan juga packing-packing ulang. Tapi di situ gue sempat kaget karena ternyata si Nora juga beli pembalut, yang artinya dia lagi haid. Nah, tapi di situ si Nora juga nenangin kita. Dia bilang kalau dia udah beberapa kali mendaki pas lagi haid dan ternyata aman-aman aja, nggak terjadi apa-apa. Ya udah, di situ dengan berbekal doa dan percaya dengan perlindungan Sang Maha Pencipta, kita pun melanjutkan perjalanan. Jadi guys, sebelum kalian nyampe di base camp Gunung Kencana, kita itu harus ngelewatin jalan bebatuan ini. Cukup lama ya, kira-kira 1 atau 1,5 jam kalau gue nggak salah. Harus hati-hati banget nih, apalagi kalau hujan, ini bakal licin banget. Sebetulnya agak sayang juga sih gue dengan kondisi jalan yang masih seperti ini. Semoga aja kondisi jalannya dapat semakin baik ke depannya, yang ramah dengan kendaraan, agar dapat mempermudah wisatawan yang ingin datang. Nah, dalam perjalanan ini memang kita agak sedikit kesiangan dari jadwal seharusnya. Karena emang tadi sempat sarapan dulu, terus juga saling tunggu-tungguan beberapa menit, akhirnya kita agak kesiangan. Nah, karena kesiangan ini juga nih, kalian bisa lihat tuh, ada beberapa wisatawan yang udah mulai turun balik pulang. Setelah ngelewatin jalan bebatuan ini, akhirnya sampai juga kita di parkiran motor. Jadi dari parkiran motor itu nggak langsung sampai ke base camp guys. Kalian harus jalan kira-kira sekitar 10-15 menit baru sampai di base camp. Pendaki funky nih. Yes. Mantap cuy. Sama cewek-cewek. Berapa lama nih Pak? 2 minggu ya? Sekarang niatnya 2 minggu kita di sini. Yuk guys, kita mulai pendakian kali ini. Jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan. Enjoy. Setelah itu kita ngurus hal-hal yang emang harus diurus. Dan barulah dimulai pendakian pada kali ini sekitar jam 12 siang. Pertama-tama kalian harus ngelewatin tanjakan Sambalado. Tanjakan ini emang pedas sesuai dengan namanya. Sepedas cinta kalian jika bertepuk sebelah tangan. Kalau ingat-ingat tangga ini, gue jadi inget nih tangga dari tembok Cina yang menjulang tinggi seakan-akan gak ada habisnya. Oke guys, habis lewatin tanjakan Sambalado. Berapa pedas ya Pak? Mantap bro. Level berapa? Level 100 lah. Level 5. Enggak lah. Level 100 lah, gimana sih lo? Jadi setelah selesai dari tanjakan Sambalado ini, emang jalur lagi licin banget ya karena emang habis hujan.
Walaupun katanya gunung ini buat pemula, tapi jalurnya cukup menantang. Jadi kalian harus hati-hati juga guys. Yang lain pada kecapean, gue sih pengen lanjut sebenarnya. Akhirnya sampai puncak. Keren tapi lagi berkabut kayaknya. Setelah melewati beberapa pos, akhirnya kita sampai juga tuh di puncak Kencana. Di situ terlihat ada beberapa tenda, tapi rata-rata udah mulai pada mau turun sih. Karena emang kita naik di hari Minggu, which is besoknya itu hari kerja dan udah pada masuk sekolah. Ditambah lagi, pada saat itu pas kita nyampe di puncak, mulai tuh kabut mulai tebal datang dan juga ada suara-suara dari petir yang tampaknya sebentar lagi mau hujan. Tapi jujur ya, pas nyampe puncak itu sayang banget karena semua pemandangan ketutup oleh kabut. Ya udahlah, mau gimana lagi ya. Di situ kita masak-masak aja, nyalain kompor, bikin mie, bakso, susu jahe, kopi, dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara. Mienya enak banget guys, rasanya anjing banget. Sampai sekitar jam 3:30 itu, tiba-tiba hujan deras, disertai angin. Mau nggak mau kita neduh di dalam tenda sambil mulai beres-beres, karena emang kita rencana nggak nginep. Soalnya besok pada masuk kerja. Dan setelah hujan deras itu berhenti, rasanya tuh dingin-dingin gimana gitu ya. Akhirnya kita mutusin buat turun. Jadi pada kondisi turun ini bener-bener kita doang yang turun guys. Karena emang rata-rata yang di puncak pada saat itu mungkin mereka mau ngecamp. Jalanan pada saat itu juga licin, jadi beberapa kali gue kayak main Smackdown. Seakan-akan ingin menghantam orang, tapi yang ada hanyalah tanah basah belaka. Jadi posisi turun pada saat itu, si Alfonso sama Nora di depan. Nah si Vira nomor 3, nah gue di situ paling belakang. Di situ gue bawa bekas-bekas sampah yang mana ternyata ada bekas sampah pembalut dari si Nora juga. Nah pas dalam perjalanan turun itu, tiba-tiba aja gue denger ada suara langkah kaki yang mana nginjek genangan air gitu. Kalian bisa bayangin kan? Ketika nginjek genangan air kan pasti bunyi tuh ciplak, cipluk gitu kan. Nah pas gue lihat ke belakang, ternyata nggak ada siapa-siapa. Di situ gue nggak mau mikir yang aneh-aneh karena emang kan masih setengah perjalanan juga. Yaudah, gue lanjutin perjalanan tuh. Nggak lama lagi tuh kedengeran suara ciplak, cipluk, ciplak, cipluk. Gue lihat lagi dong ke belakang kan buat mastiin gitu. Dan ternyata lagi-lagi nggak ada orang sama sekali. Di situ gue sempet noleh cukup lama tuh ke belakang tuh buat mastiin aja sih sebenarnya ada orang apa enggak gitu. Ternyata emang nggak ada orang. Di sini gue udah mulai ngerasa nggak beres, tapi masih santuy aja sih karena emang gue fokus sama perjalanannya. Tetap hati-hati, jangan sampai tergelincir, nanti bisa bahaya ya nggak? Terus lanjut perjalanan, kira-kira sudah jam 5-an kali ya. Di situ pas udah mau nyampe ke bawah, lagi-lagi tuh kedengeran tuh. Plak, 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 plak. Yang mana akhirnya gue noleh lagi karena penasaran kan. Dan pas gue toleh, ternyata bener-bener nggak ada orang. Di situ bukannya nantangin ya, tapi malah gue kayak lucu aja sih selama ini kan baca-baca cerita horor dan juga dengar-dengar cerita ada jejak pendaki, akhirnya malah ngerasain juga di situ. Ya udah akhirnya cerita itu gue simpen, nggak gue ceritain ke yang lain. Kita melanjutkan perjalanan turun. Akhirnya menjelang maghrib kita sampai di base camp, istirahat sebentar, lalu kita lanjutin perjalanan lagi nih ke parkiran motor. Nah di situ ada satu hal yang cukup menyita perhatian gue, di mana
Bolak-balik sepatu gue ini, tali sepatunya lepas sendiri. Padahal gue udah make sure itu gue ikut kenceng banget loh. Sebelum kejadian ini, pas gue naik sama turun gunung itu paling cuma sekali 2 kali lepasnya. Anehnya di sini malah sering banget dan sebentar-bentar akhirnya gue berhenti buat ngikat sepatu. Akhirnya kita jalan terus sampailah di parkiran motor. Di situ ada warung. Kita istirahat sebentar, minum-minum teh gitu ya. Dan gak lama cewek-cewek ini pada pengen mandi. Udah akhirnya mereka mandilah. Di situ bener-bener nikmat banget ya. Gue sama Alfonso minum teh gitu ya, nikmatin hidup. Tahu-tahu cewek-cewek balik lagi dong, minta ditemenin pas lagi mandi. Jadi kayak karena lampunya gelap banget di situ dan memang udah malam, nggak ada penerangan sama sekali, jadi dia minta disenterin nih dari luar kamar mandi. Yaudah akhirnya si Alfonso lah yang jalan. Gue di situ tetap istirahat lah, minum-minum teh gitu ya. Baru 10 menit, tiba-tiba si Alfonso nih balik lagi ke warung. Di situ mukanya kelihatan panik banget. Dan dia bilang kalau dia ngelihat ada sosok bayangan hitam sekelebat lewat di depannya. Jadi bayangan hitam itu kata dia gedenya hampir sekamar mandi. Di situ bayangan 3 kali lewat mondar-mandir pas Alfonso jagain cewek-cewek di kamar mandi. Dan pas yang ketiga kali dia ngelihat sosok itu dengan sangat jelas. Nah di sini gue mikir si Alfonso ini kan nggak pernah cerita-cerita hal horor ya kalau sama gue ya. Ini baru sekali-kalinya dia cerita hal horor. Udah gitu di TKP saat itu juga lagi. Gue yang tadinya tidur-tiduran langsung bangun dong. Yang bener lu gitu kan. Akhirnya dia sumpah pakai bawa-bawa nama Tuhan. Yang mana seketika gue langsung percaya kalau emang itu kejadian yang si Alfonso alamin. Gue langsung mikir di situ, apa iya ini ada hubungannya sama teman gue yang lagi head mandi di situ. Jadi si Alfonso yang malah kena gangguan. Di situ gue juga langsung mikir, wah kayaknya perjalanan pulang nanti bakal ada hal yang nggak beres. Di situ gue sempat kepikiran lagi, apa iya ya karena ada yang hack jadi ngalamin gangguan-gangguan gini. Mulai tadi dari suara jejak kaki, terus tali sepatu gue, sampai si Alfonso ini malah lihat penampakan. Gue mikir juga, wah gila sih, nanti kayaknya perjalanan pulang bakal horor banget. Karena emang kita cuman turun 2 motor, gak ada motor-motor lain, jalanan yang sangat gelap dan juga kondisi jalan yang nggak memungkinkan kita bisa turun dengan cepat. Dan gue takutnya di situ si Nora nanti ada yang ngikutin atau ketempelan. Yaudah akhirnya setelah cewek-cewek mandi, gue mandi juga tuh sama si Alfonso. Sambil gue sholawatan, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Lalu sebelum turun kita putusin buat jama sholat maghrib dan isya terlebih dahulu. Barulah kita turun saat itu. Sepanjang perjalanan turun, gue sama Vira ada di paling depan. Nah si Nora sama Alfonso ada di belakang. Emang jalanan gelap banget dan licin parah. Ditambah suasana yang agak sedikit mencekam ya setelah kejadian itu. Yaudah kita tetap turun. Setelah setengah perjalanan, ternyata si Alfonso ini tahu ada jalan pintas supaya cepat sampai ke jalan raya. Akhirnya kita lewatlah jalan pintas itu. Nah celakanya ternyata jalan pintas ini jalanannya itu lebih licin banget karena emang banyak tanah. Dan jujur di sini gue sama Alfonso itu sempet berhenti berkali-kali, nyaris jatuh. Karena emang lu bisa bayangin gak sih kita lewatin tanah, ilalang gitu ya, yang emang licin bekas abis hujan gitu loh. Turunan kan itu, jadi kita banyak ngerem. Lo bisa bayangin betapa capeknya kaki kita pada saat itu menahan supaya motor tetap seimbang dan tidak jatuh. Jujur di sini gue emang ngerasa suasana makin mencekam dan ternyata si Nora juga ngerasain hal yang sama. Dia itu sepanjang perjalanan di tengah-tengah ngerasa kalau ada yang ngikutin dia. Sampai-sampai ketika dia lihat ke arah kiri, ternyata ada
putih-putih yang kayak lagi loncat dari satu pohon ke pohon yang lain. Awalnya dia kira itu burung putih, tapi ternyata kalau burung tuh nggak mungkin. Soalnya kakinya panjang banget. Nah, disitulah kita menduga kalau itu adalah sosok pocong yang lagi lompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Dan gak lama akhirnya sampai di suatu titik gue jatuh. Dan jatuhnya itu cukup keras ke kanan gitu lah ya. Nah setelah jatuh itu gue denger si Vira malah ketawa kayak ngetawain gue gitulah. Nah gak lama ada orang yang bantuin gue supaya bisa berdiri lagi. Karena emang pada saat itu gue cukup lama ya keletakan gitu ya. Nah di situ gue kaget karena yang nolongin gue bukan si Alfonso melainkan orang lain. Buset, sejak kapan ada orang lain ya di sini gitu pikir gue, karena emang gue nggak lihat kan. Akhirnya gue bangun dan si Vira yang tadi ketawa sekarang malah nangis gitu kan. Ternyata tangannya keseleo, entah bengkak apa gimana gitu ya, karena ketiban gue pas jatuh. Udah di situ suasana makin gak enak banget ya. Ternyata gue lihat ke belakang, si Alfonso sama Nora malah jatuh juga. Di situ si Nora juga kesakitan kelihatan ya. Jadi dua motor ini bener-bener crash pada saat itu. Nah orang yang nolongin gue tadi pengen bangunin motor gue kan. Sialnya dia malah ngegas motor gua gitu loh. Jadi gue bener-bener lihat pemandangan ada orang terbang di motor gitu loh pak. Gue pengen ngakak sih sebenarnya karena kocak banget gitu. Tapi ngeliat kondisi cewek-cewek yang kesakitan ditambah juga motor gue yang malah hantem tebing gitu kan. Jadi gimana ya, mau ketawa juga susah gitu. Yaudah akhirnya kita kumpul tuh berempat. Di situ Vira yang nangis, dipijitin tangannya sama si Nora karena emang dia juga ngerti ya masalah-masalah begituan ya. Akhirnya orang tersebut juga bilang kalau kita itu udah ada di ujung jalan nih, jalan bebatuan, dikit lagi udah jalanan aspal. Wah di situ gue alhamdulillah banget. Mereka juga ngajakin jalan bareng, tapi gue lupa ada siapa gitu yang ngomong ya. Udah jalan duluan aja mas, makasih ya udah bantuin gitu, karena emang masih mijitin tangannya si Vira yang masih nangis gitu. Dalam hati gue, kampret nih kenapa gak bareng aja gitu kan. Soalnya lebih enak rame-rame. Saat itu emang kondisinya tuh gak enak banget sih. Kayak auranya gimana gitu lah ya. Nah disinilah perbedaan yang terjadi. Jadi si Nora pada saat itu ngeliat ada banyak motor dan banyak gerombolan orang yang ngebantu kita saat itu. Sementara gue dan dua orang lainnya itu cuma ngelihat ada 4 orang sama 2 motor yang bantuin kita. Nah lucunya juga jarak kan cuma 1 menit tuh ya kira-kira ya. Mereka jalan, kita baru jalan gitu ya. Sampai ke jalan raya itu kita nggak nemuin lagi mereka di mana. Entah itu orang apa malaikat gue nggak ngerti. Tapi intinya gue makasih banget ya karena kalian telah menolong kita. Motor gue udah nggak enak banget tuh. Gue nyetir rasanya udah penuh tanah, udah gitu spionnya udah mau copot yang sebelah kiri. Guys, jadi kemarin sempat jatuh ya bagian sini nih. Dan licin banget kan, bannya itu kan penuh tanah liat ya, tanah liat yang basah. Udah akhirnya kita sampai jalan besar, berhenti dulu di warung buat beli minum dan juga salep ya buat ngolesin tadi tuh yang bengkak-bengkak. Di situ juga kita benerin spion. Sekitar jam 9 akhirnya kita mutusin buat lanjutin perjalanan. Rencana juga berhenti di Bogor dulu buat makan. Tapi yang anehnya itu sepanjang perjalanan gue malah merinding parah gitu loh. Dan ternyata bukan gue doang, si Alfonso pun juga cerita dia merinding parah. Kurang lebih jam 10 lah kita sampai di tempat makan itu, makan-makan. Si Alfonso sama Nora malah cerita hal horor yang pas tadi dialamin di perjalanan pulang. Padahal saat itu gue masih merinding parah sih, sumpah. Dia nggak cerita horor aja gue masih merinding. Akhirnya gue bilang sama mereka, udah nanti kita ceritain aja beberapa hari kemudian. Karena ini kan posisi belum sampai rumah ya. Sekitar 10:30 kita jalan dan di Bogor itu kita misah ya. Udah jalan sendiri-sendiri. Nah lucunya, gue udah malah gak merinding lagi tuh semenjak pisah. Dan pengakuan si Alfonso, dia pun
sampai nganterin si Nora ke rumahnya, itu masih merinding. Apakah dia diikuti? Gue juga nggak tahu. Akhirnya kita semua, alhamdulillah selamat sampai rumah. Kira-kira kalau gue setengah 1 pagi tuh sampai rumah. Beberapa hari kemudian kita saling ketemu lagi, saling cerita-cerita tuh tentang kejadian-kejadian apa yang kita alami. Yang mana itu udah gue ceritain semua tadi, dari alur awal sampai akhir. Ya gue rasa itu sih guys, pengalaman gue ketika mendaki ke Gunung Kencana ya. Gunung ini keren banget ya, apalagi tanjakan Sambaladonya, kalian tuh harus coba. Kemarin aja Serina kesana, sayang gua nggak ketemu. Paling sih kalau menurut gue, ketika kalian lagi menuju atau pengen pulang dari Gunung Kencana, itu kalau lagi hujan hati-hati banget, karena emang licin banget pas naik motor tuh. Kalau bisa ya jangan malam-malam sih kalau menurut gue, kalau nggak terpaksa banget. Karena emang bukan masalah setan ya, masalahnya itu ketika misalnya nanti motor kalian rusak, mogok, bannya bocor, itu kan di tengah-tengah kebun dan nggak ada orang gitu kan. Mau ngapain lagi coba? Ya sekian guys, gue rasa vlog pada kali ini. Gue cerita hal kayak gini bukan buat apa-apa, tapi ambil pesan dan pelajarannya buat kalian. Kalau kalian suka dengan vlog-vlog traveling kayak gini, komen di bawah. Gue bakal bikin lagi vlog-vlog traveling kayak gini. See you on another vlog.